apakah memang sudah minimal 70% paham mengenai sistematisnya atau ada yang masih perlu ya dipertanyakan gitu. Nah, yang tadi kan kita minta untuk dipersiapkan pertanyaannya ya. Kira-kira apa nanti yang bakal mau ditanyakan gitu loh mengenai produk kita ini gitu. Silakan. Silakan teman-teman aktif lagi. Tentang tes tadi boleh ya ditanya juga ya, tentang tes. Nggak apa-apa yang perhitungan-perhitungannya untuk mendapatkan kebutuhan customer juga. Kalau seandainya ada yang kurang jelas bisa kita ulang-ulang aja nggak masalah. Takutnya nanti setelah training ini selesai jadi jadi pikiran gitu kan, kenapa saya nggak tanya tadi ya, kenapa bagus lagi ini ditanyakan aja, nggak apa-apa kita ulang-ulang juga nggak masalah. Mana pesertanya ini, pesertanya kayaknya nggak banyak ini. Teman-teman videonya diaktifin lagi ya, videonya aktifin lagi. Video diaktifin, interaktif. Nah, ya untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya. Buahnya isi asisten itu. Halo, selamat siang Pak. Silakan. Ya. Ya, saya Reza dari Pekanbaru. Silakan. Saya ingin bertanya Pak. Ya. Halo, dengar suara saya Pak? Iya, iya, silakan Pak. Tadi ketika materi saya mendengar ada kata investasi. Kata investasi dengan balik modal Pak. Maksudnya apa hubungan antara Pet Modena dengan investasi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nah, contohnya seperti ini Pak ya. Pasti kan customer itu menginvestasikan untuk beli produk kita mahal-mahal itu pasti ada sebab gitu. Sebabnya apa? Kalau seandainya dia merasa kecukupan saja untuk hasil gajinya atau pendapatannya itu untuk bayar listrik sih, nggak perlu dia pasang solar panel Pak ya, betul nggak? Dia kalau mau pasang solar panel, dia mau investasi untuk
Nah, di solar energy pasti ada suatu sebab. Contohnya pemakaian rumahnya terlalu besar, pembayarannya ini yang sangat besar, Pak. Contohnya yang kita hitung 1.800.000 itu kan udah cukup besar, Pak, ya. Kalau seandainya pembayaran per bulan gitu ya. Nah, kemudian masalah investasinya itu dia berani investasi lebih kurang, contohnya dia ambil yang 4.000 contohnya, Pak, yang 4.000 OGD itu kan nilainya itu kan 52 juta tuh, Pak. 52.700.000 kan gitu. Nah, dia berani menginvestasikan 52.700, artinya harapan dia itu ke depannya itu jangan sampai ada lagi pembayaran ke PLN. Setelah nanti sudah apa modalnya itu tadi investasi sudah kembali, berarti dia akan meneruskan pemakaian PLN dan solar panel itu tanpa ada pembayaran apa-apa lagi, itu harapan gitu loh. Nah, berarti kalau seandainya pembayaran investasinya 52.700, sementara dia pembayaran per bulan ke PLN tanpa solar panel itu 1.800.000. Nah, kalau seandainya rumah dia sudah dipasang solar panel, pembayaran bulanan itu sudah tidak ada lagi, kita anggap sudah tidak ada lagi, ya kan? Berarti dia dalam kita lihat pembagian aja, Pak, 52.700 bagi 1.800.000 contohnya per bulan. Dia kira-kira bisa berapa lama istilahnya kembali modalnya itu, investasinya. Ini contoh aja sebenarnya hitungannya, sebenarnya kalau yang 1.800.000 ini pasangnya kan yang 11.000 ya, 11.000 watt. 11.000 watt itu berkisar 150 jutaan gitu. Nah, kalau contoh 150 juta ya, 150 juta. Nih. Rp150 juta 28 bulan, Pak. 28. dibagi 1.800.000. Nah, 83 bulan dibagi 12. Kira-kira 7 tahun, Pak, dia investasinya. Udah 5 atau 6 tahun. Kalau di perhitungan kasarnya 6,9 tahun. 6,9 bulan, 6,9 tahun. Jadi kita anggap 6 tahun lah investasinya gitu loh. Tapi setelah investasi itu berarti kita kan udah nggak perlu bayar PLN lagi ya. Kita udah produksi listrik sendiri, udah produksi listrik secara mandiri gitu loh. Bahkan bisa jadi backup kita malah PLN gitu. Karena pemakaian kita mencukupin. Kalau kita lebih hemat lagi berarti ada yang kita setor ke PLN, malamnya kita nggak pakai PLN, cuman yang setoran kita ke PLN itu kita ambil lagi. Jadi sama sekali bisa nanti per bulan kita nggak bayar PLN sama sekali gitu loh. Nah, investasinya seperti itu. Jadi nanti setelah 6 tahun, kita kan sudah harusnya kita pembayaran PLN 1.800.000 per bulan, ya jadi udah nggak bayar lagi gitu kan. Nah, dan seterusnya kita sudah udah menikmati sendiri listrik sendiri gitu, tanpa kita beli ke PLN lagi.
investasinya seperti itu, Pak. Makanya yang dibilang Pak Mamun tadi, investasinya itu lebih kurang 5 sampai 6 tahun. Gitu. Gimana, Pak? Ya, baik Pak. Terima kasih. Berarti kalau saya simpulkan dengan membeli solar panel 1 kali seumur hidup, sudah bisa dipakai seterusnya, Pak, ya. Iya, tapi investasinya kita 6 tahun. Untuk kedepannya kita masih ada pemakaian itu lebih kurang 24 tahun lagi. Karena lifetime-nya itu kan 30 tahun. Jadi kita menikmatin itu 24 tahun ke depan gitu loh. Oke, baik. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama, Pak. Ada lagi, Pak? Tuh, Bu Sandy, Bu Nurhayati, bagaimana? Ada yang mau tanyakan? Nah, kalau belum ada sedikit pertanyaan dari saya nih. Nah, sebagai contoh, pemasangan solar panel yang seperti yang sudah dijelaskan tadi itu ya, kalau di Jakarta itu kita cukup menggunakan apa sih gitu loh? Sistemnya apa? Dengan menggunakan sistem apa kita yang lebih cocok digunakan di Jakarta gitu? Di mana di sini ya kita cukup tahu bahwasanya jarang terjadi pemadaman gitu loh. Yang lebih cocok kita menggunakan sistem apa gitu di sini, di Jakarta. Contoh yang di Jakarta ya. Yang jarang sekali terjadi pemadaman listrik. Pakai yang on grid, Pak. Ya, betul Bu, pakai yang on grid kita di sini. Karena kita memang nggak membutuhkan baterai. Iya betul Ibu ya. Pak. Iya betul. Iya. Nah, ada satu tempat yang sama sekali apa? Oh ini satu lagi. Berarti kalau kita menggunakan on grid, kalau seandainya memang kita terdampak mati listrik di Jakarta ini bagaimana gitu? Tadi udah disinggung, ini saya ngulang lagi. Saya reverse lagi ke belakang. Kalau seandainya terjadi pemadaman listrik, apakah kita ikut atau kita nyaman? Kita nggak ada pemadaman. Apakah kita ikut padam atau enggak gitu? Ikut Pak, ikut padam. Ikut padam ya. Ya. Oke, kita ikut padam. Sekarang saya tanya yang HBR nih, yang hybrid. Kalau seandainya di suatu daerah tidak ada jaringan PLN sama sekali, terus kita customer kita ini mau tanya solusi. Kami ini di daerah perkampungan ini, belum ada sama sekali terjamah jaringan listrik dari PLN. Dia mau beli sama kita, ya kan, produk kita itu, kita tawarkan yang mana gitu loh.
pasti kita tawarkan, oh ini Pak, Bu, pakai yang ini. Pakai yang ini. Nah, dengan alasan apa kita menyuguhkan produk kita yang kita tawarkan itu gitu loh. Gimana Ibu, Bapak? Di satu lokasi sama sekali belum terjamah PLN. Pasti salah satu ada nanti yang minta seperti itu. Contoh nanti di apa namanya, satu tempat dia bukan rumah, bukan, tapi kebun, contoh kebun atau apa namanya, contohnya seperti peternakan yang jauh dari perkampungan, tidak ada jaringan listriknya, pasti dia menggunakan listrik yang alternatif. Dia minta pasang solar pad. Nah, itu bagaimana itu cara mengatasinya gitu? Dengan tipe apa yang harus kita suguhkan gitu kepada customer kita? Jika dia nanya solusi gitu. Gimana Bapak, Ibu? Ada yang bisa jelasin? Ya ini Ibu Gita Puspita ini benar sekali. Kita menggunakan yang kita suguhkan pertama kali itu ya sistemnya ya hybrid, benar. Nah, pakai hybrid, iya, pakai baterai. Nah, betul. Iya, memang betul pakai hybrid, Jadi kalau enggak, jadi bisa nggak dijelasinnya gitu? Oh, pakai hybrid, oh, kita pengetahuan kita ya pakai hybrid kita bilang karena jaringan PLN nggak ada, ya harus pakai baterai gitu kan? Penjelasannya itu bagaimana gitu loh? Karena kita pasti tahu kan kalau seandainya kita pakai yang on grid tanpa ada PLN, ya kita nggak bisa apa-apa, gitu. Betul nggak? Tapi kalau hybrid memang tanpa PLN dia bisa, gitu. Dia langsung disuplai dari baterai atau dari solar pad kita. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi tersinkronkan dengan PLN ataupun kita membutuhkan PLN mati kita nggak terkena dampak, ya sama sekali PLN nggak ada di situ kan, makanya kita butuhkan yang hybrid tadi. Gitu. Kalau konsumsi baterai ya tergantung dari berapa beban yang dipakai ya. Jadi bebannya berapa kita tahu kebutuhan baterainya berapa. Ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi Pak, yang lain Pak? Ini mungkin sesi tanya jawab aja nih. Ya, lu. Satu contoh lagi nih mengenai yang ada tadi yang terngiang saya masalah listrik yang 3 pas. Nah, ini perlu ada pembelajaran juga nih. Kita bisa jaringan kita ini yang 3 pas, contoh yang 3 pas bisa menggunakan microinverter 3 buah yang 1 pas
Atau kita bisa menggunakan satu buah inverter yang 3 pas. Nah, tergantung kebutuhan juga. Tuh. Ayo nih, ada yang mau tanya lagi atau enggak? Ya teman-teman aktif ya. Ini direkam loh, nanti tampil di YouTube channel. Ya mumpung ada Pak Wiwin, silakan ditanyakan lagi tentang tes tadi. Nggak apa-apa tanya Ya, yang silakan, iya. contoh Teknik, elektrikalnya iya. atau Banyak hal yang bisa ditanyakan, silakan. ya. Sebenarnya kalau kita hanya menjual sih, kita nggak perlu banyak tahu ya tentang tekniknya gitu kan. Cuman customer juga perlu kepuasan gitu loh. Oh iya ya. Customer juga butuh kepuasan gitu loh. Kepuasan artinya ya dia pengen tahu ini. Ya dia pun pasti pengen juga sama-sama bareng menghitung gitu kan. Tahu-tahu kita taunya cuma jual aja gitu. Ya jual aja, tempat yang lain pun banyak seperti itu. Cuman customer pengennya itu minimal ada sedikit ngerti gitu loh sama apa barang yang dia jual gitu kan. Bagaimana teknisnya gitu. Kalau enggak dia mau tanya ke siapa gitu kan. Kan nggak mungkin juga setiap MHC kita siapkan satu orang ahli di bidang elektrikal gitu. Nggak mungkin juga sih. Minimal sedikit ya orang yang di setempat itu yang tahu sedikit minimal itu perhitungan teknis, nah itu minimal tahu gitu. Walaupun nggak perlu tahu lebih banyak gitu. Memang bisa sih kalau seandainya butuh bantuan ya tanya-tanya atau nanti customer lempar ke kami gitu ya bisa aja. Cuman minimal kan sebelum ke kami di sana dia sudah ada dapat sedikit pengetahuan gitu kan. Jadi ada bayangan dia oh iya akan lebih bagus aku beli di sini aja deh gitu. Perhitungannya masuk. Nah, istilahnya nggak apa yang jual juga nggak bodoh-bodoh amat gitu. Asal ditanya tentang apa barangnya tahu, sampai perhitungannya tahu, listriknya tahu, bahkan nanti kalau ditanya sekarang per kWh berapa sih? Tahu juga gitu loh. Udah gitu kok ditanya contohnya, saya ini cocoknya di rumah pasang yang gimana sih? Karena saya butuh untuk ngurangin beban pembayaran aja. Oh, langsung dikasih tahu on grid aja Pak, Bu. Perhitungannya gini 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 gini. Nah, lebih murah apa kembali modalnya itu pun cepat, hanya 5 atau 6 tahun. Setelah itu Ibu pakai sampai apa 24 tahun ke depan itu masih bisa. Ya kan kita butuh itu apa penjualnya juga ya lebih paham gitu loh. Istilahnya sedikit ada sekali hatam lah mengenai ini gitu kan. Jadi untuk lebih banyak tahu pasti lebih banyak bertanya gitu. Apa kira-kira yang mau ditanyakan tentang produk ini gitu.
Saya mau tanya, Pak. Iya, silakan Saya mau Pak. tanya. Jika memang nantinya ini berpegang sukses ke depannya, apakah ini tidak akan mengganggu kredibilitasnya PLN? Karena misalnya kita punya customer, saya kan dari Surabaya, misal penjualan di Surabaya kita rasakan aja 3-5 unit. Nah, dengan 3-5 unit itu per bulannya sampai tahun itu otomatis kan sampai 30 Pak, unit. mohon maaf Iya. Pak. Ya. Putus-putusnya terlalu parah loh. Oke, ya. Oke. Ya, saya mau tanya sekarang udah bisa, Pak? Coba Pak, ulang Pak. Sekarang udah bisa Pak suaranya? Ya, lumayan sedikit lebih bagus. Ya. Halo Pak. Ya, sudah. Iya, silakan Pak. Mau nanya, kalau seandainya untuk kedepannya, jika misalnya ini efisiensi perangkat ini kita jualkan ke pasaran, apakah nanti kedepannya tidak akan mengganggu kredibilitas PLN? Karena kan otomatis kita kan bisa mengklaim ini 100% customer tidak membayar lagi PLN. Apakah nanti kedepannya ini akan bisa berlanjut terus untuk continue untuk produksi ini? Iya. Nah, jadi kalau dulu di tahun 2015 ya, ke bawah ya. Ya. Nah, jadi waktu tahun 2015 ke bawah memang itu dibatasin, Pak. Nah, karena apa? Karena bisa salah satunya bisa merugikan PLN menurut PLN-nya gitu loh. Tapi tahun 2015-16 ke atas itu kan sudah disahkan, Pak. Kita boleh menggunakan mengganti jaringan PLN ini dengan menyatukan jaringan PLN dengan panel kita itu 100% juga boleh gitu loh. Karena toh juga nanti yang energi listrik yang dari PLN yang nggak kita gunakan itu bakal dipakai juga di tempat yang lain gitu kan. Tapi ada di satu daerah, contoh kalau nggak salah ada di Bandung ya, di Bandung ada juga sih yang menolak Pak masuk ini dengan alasan PLN masih terlalu masih banyak ya kan yang masih mencukupin daya untuk dialirkan ke customer. Jadi kalau kita pasang mau kita satukan menggunakan ekspor import, kita minta ke PLN untuk kita pengurusannya bisa nanti alatnya itu nggak ada gitu. Karena mereka katanya masih membutuhkan, ada juga seperti itu memang. Tapi karena sekarang undang-undangnya sudah membolehkan, makanya tidak ada alasan lagi sih untuk kita takut PLN merasa rugi atau enggak, bukan udah enggak ke situ lagi gitu loh. Yang kedua Pak, saya tanya lagi Pak. Itu kan kita membeli garansi sampai 30 tahun ya Pak ya? Bukan Pak. Apakah dari pihak 30 tahun ya Pak ya, kalau nggak salah ya? Ya, terus Pak gimana? Yang menjadi pertanyaannya, apakah nanti kita dari pihak teknisi Modena memberikan maintenance Pak selama jenjang waktu itu, apa tanpa ada kunjungan untuk maintenance-nya? Oke. Nah, saya ulangin lagi mengenai garansi yang terlama yang kita beri itu sebesar 25 tahun untuk solar pad-nya Pak. Nah, itu garansi yang terlama selama 25 tahun. Nah, untuk garansi ini apabila terjadi panelnya itu rusak, nggak bekerja,
gitu kan. Nah, itu kita ganti baru. Nah, tapi kalau seandainya tidak terjadi apa-apa, ya kita kalau seandainya tidak membutuhkan kunjungan, ya kita nggak usah kunjungan, Pak. Gitu loh. Tapi kalau seandainya ada informasi bahwasanya ini hari ini cerah, tidak ada hujan, tidak mendung, ekspektasinya kami mendapatkan harusnya segini nih, tapi tahu-tahu drop turun. Nah, di sini nih yang perlu ada kunjungan, Pak. Heeh. Tapi kalau nggak adanya kendala apa-apa, tidak ada malfunction, kita nggak usah ke sana gitu. Karena seandainya pun kita ke sana, paling tidak itu kita apa ya, cuci-cuci solar pad, nah itu pun nggak perlu. Selama masih kita di sini, hujan masih ada kan, bisa bersihkan bisa bersih sendiri karena hujan, itu cukup gitu loh. Tapi kalau seandainya ada yang membutuhkan misalnya MCB-nya yang kira-kira macet, nggak bisa ini, udah ngetrip nggak bisa balik lagi, itu di situ kita bisa datang, kita ganti. Dan ini alat ini kita ganti baru karena alat ini hanya setahun kita kasih garansi. Kabel, MCB, ya itu hanya setahun gitu loh. Jadi kita nggak perlu ada kunjungan-kunjungan apapun selagi kita memang customer kita nggak ada kendala gitu. Baik Pak, makasih Pak. Gimana? Ada yang lain? Ibu Asi mungkin? Pak, Iya tolong Ibu. diterangin kalau misalnya kayak cuaca lagi musim hujan gini, gimana cara kerjanya Pak nantinya? Oke. Kendala musim hujan. Nah, Ya, solar pad kita itu bisa menghasilkan listrik secara penuh 97% efisiensinya itu bisa menghasilkan secara penuh apabila iradiasinya itu 1000 watt per meter persegi. Artinya kalau cahaya di Indonesia ini, ya kan, itu boleh dibilang cahaya mataharinya itu sangat bagus ya. Bisa menghasilkan listriknya itu jauh lebih besar daripada di daerah utara atau di selatan gitu. Ya. Nah, kemudian apabila terjadi mendung atau musim hujan, udah pasti bakal turun. Nah, yang tadinya misalnya itu 6.000 watt yang bisa dihasilkan. Kan gitu. Nanti bisa nanti turun jadi 3.000 gitu. Nah, tapi nggak terlalu besar sih biasanya. Karena mendung pun di sini lebih sering mendungnya itu mesti terdapat cahaya juga gitu. Artinya nggak terlalu gelap. Nah, masih dapat power itu masih ada gitu. Masih bisalah kita pakai. di 50%-an lah ya Pak ya. Ya, mungkin 50%, tapi lebih sering sih enggak, lebih tinggi lagi. Oke. Karena percobaan kita kemarin itu di Casa Modena, ya kan, itu kebetulan hujan, mendung, Ya. gelap. Nah, satu solar panel itu kami kasih cahaya yang mendung tadi, itu voltasenya itu masih dapat berkisar 30-an dari 50. Ya. Dapat 30, dapat 40-an dari 50.
Ya, memang turun ada 50% juga ya, berkisar ya. Tapi itu masih udah masih cukup besar gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sih nggak begitu signifikan turunnya gitu loh. Kalau Oke. seandainya turunnya tadi sisanya tinggal 12 volt, 10 volt lah mungkin itu agak cukup besar ya. Jadi beban untuk menopang yang kita harapkan itu nggak mencukupin gitu. Oke, Karena Pak. gini, solar pad yang kita punya ini kan solar pad itu ada grade ya, grade A, B, C ya. Nah, jadi kita kebetulan kita ambil memang grade yang A gitu. Jadi walaupun terkena cahaya nggak terlalu temaram gitu ya kan, cahaya temaram tapi voltasenya tetap besar. Jadi wattnya yang kita dapat juga dayanya itu masih masih bisa lah untuk pembebanan yang berkisar 50 atau 60% gitu. Oke, Pak. Ya, Bu. Gimana Bapak yang Pak Noval, Pak Freddy, Pak Ricky, Pak Jeffrey Tanya soal mungkin? pretest boleh ya, Pak? Iya, coba silakan Bu. Nama bahan support solar panel, Pak? Nama bahan support solar panelnya Bu ya? Iya, ada di pretest, Pak. Iya. Kalau kan kalau nama bahan support untuk solar panelnya itu sebentar. Jadi kalau untuk bahannya itu dominan kita pakai aluminium alloy. Aluminium. Jadi aluminium alloy itu aluminium yang lebih dikeraskan gitu loh. Aluminium sebenarnya kan lentur ya, ringan lentur. Tapi ini kalau yang sudah alloy dia ya aluminiumnya itu yang sudah kaku gitu loh. Jadi dia kuat gitu. Gimana Ibu? Jadi bahannya aluminium Tapi nama gimana? istilahnya apa, Pak? Di pretest nggak ada nama istilahnya apa ya, Pak? Di sini ada rail mounting, besi hollow, frame besi, sama UMP. Apa sih ya, Pak? Nggak ngerti. Nah, itu jenis-jenisnya Ibu. Oh. Jadi untuk support, Ibu tadi kan mau nanyakan bahannya apa Ya, gitu emang kan? pertanyaannya Iya. support solar panel, Pak? Iya, support kan bahannya dari apa gitu kan? Makanya saya bilang, saya jawab bahannya itu dari aluminium. Tapi kalau nama-namanya apa saja sih gitu kan? Namanya Ya. seperti ada hook, ya kan? Ada L hook, ada rail mounting. Nah, yang panjang itu, yang panjang untuk tatakannya. Nah, itu support-supportnya, nama-nama supportnya. Ada clamp, ada mid clamp, ada end clamp. Itu material-materialnya untuk support. Nah, tapi kalau dari bahannya ada yang dari besi galvanize, kalau rel mounting kalau relnya itu dari aluminium umumnya. Ya, Pak. Nggak apa, tanya-tanya aja yang di luar dari ini yang supaya nggak tegang banget gitu mikirkan solar panel apalagi yang bertanya ya kira-kira apa yang
teringat yang benar gitu, tanyakan aja gitu. Tips atau saya bisa menghasilkan daya apakah itu dari mana? Apakah ada indikator berupa layar display di indikator gimana? Oke. Ini dari soal ini saya baca-baca dulu dari yang ini ya, yang ada pertanyaan yang kebetulan nggak bisa voice, nggak bisa ini ya. Coba saya bacakan dulu dari Pak Arif Wahyudi ya. Pak maaf, apakah SolarPad bisa berpotensi korsleting juga seperti halnya listrik yang berpotensi kebakaran ya? Nah, oh gitu, ya ya. Ya nanti dijawab dengan Pak Mamun ya, atau kebetulan. Nah, kalau begitu nanti yang chatnya itu dijawab sama Pak Mamun ya. Coba yang lain ada pertanyaan lagi? Gimana? Bu Nindi Pak kali? mau menanyakan, Pak. Oh iya, Pak, gimana Pak? Ya, halo, gimana Pak? Ya, saya mau menanyakan, Pak, kelengkapan atau ya kelengkapan yang on grid sama yang hybrid itu, Pak, perbedaan dari unitnya itu kelengkapannya apakah dari baterai aja atau emang beda dari yang lainnya juga, Pak? Nah, yang kedua, apakah misalkan konsumen pertama dia pakainya yang on grid, tiba-tiba diganti ke hybrid, apakah cuman beli baterainya aja atau gimana, Pak? Oke. Nah, untuk yang pertanyaan pertamanya, Pak, apakah on grid itu sama seperti hybrid gitu, Pak ya? Apa bedanya di baterai aja gitu, Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi hybrid dengan on grid itu dari inverternya sendiri, alat perubah dari arus DC ke arus AC-nya itunya sudah berbeda, Pak. Sudah berbeda fungsi. Oh iya, iya, Pak. Iya, udah beda fungsi. Dan satu lagi, tidak ada inputan kabel DC, Pak. Kalau yang dari baterai, yang ada memang inputan dari SolarPad gitu. Cuman ada itu. Tapi kalau yang hybrid dia inputannya itu ada 2 input, ada 1 output. Satu dari ada 3 input, ada 1 output. Satu itu dari solar panel, yang satu dari baterai, yang satu dari PLN. Outputnya itu ke home appliance, Pak. Iya, Pak. Tapi kalau yang ini, yang yang hybrid, yang on grid itu hanya ada 2, ada 2 input, 1 output yang dari 2 input dari PLN 1 yang cuman 2 output yang PLN sama dari SolarPad-nya. Gitu, Pak. Nah, kemudian perbedaan satunya lagi, kalau inverter yang on grid, dia membutuhkan 1 daya PLN. Ya, Pak. Halo? Yang on grid, perbedaannya lagi dia membutuhkan 1 daya PLN untuk mengaktifkan inverternya. Tapi kalau yang hybrid tidak membutuhkan. Gitu. Nggak membutuhkan PLN. Nah, kira-kira gimana, Pak? Ya, jelas, Pak. Makasih, Pak.
Ya, udah jelas Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Mari Pak, ya. Gimana Pak Yogi? Ada lagi Pak yang Iya, ini ngikutin audien aja. Waktu sih masih cukup iya, ya. masih cukup ya Pak? Iya. Audiennya mungkin Bapak juga ada yang mau ditambahkan lagi hal-hal yang ini kan tadi Pak Mamun bilang sekitar Januari ya Pak, ini udah sprint ke nasional ya Pak. Mm-mm. Makanya sebelum sampai ke nasional ya tentunya mereka harus udah siap sih. Atau Iya. kalau ada tambahan yang ini FAQ mungkin juga boleh Pak. Yang paling sering ditanyakan kalau konsumen mau beli atau mau pasang tuh apa aja? Mungkin ada yang tadi terlewat, mungkin boleh juga sih. Mm-mm. Itu ada yang nanya juga tuh perawatan solar pad, Pak. Ada yang nanya Pivot. Oh ya. Perawatan hariannya seperti apa atau perawatan rutinnya seperti apa? Nah, satu lagi yang yang jadi pertanyaan oleh customer itu salah satunya kayaknya tadi ada yang nanya dia bisa tahu dari mana sih gitu pemakaian berapa gitu ya kan? Ya gitu sesuai enggak sama yang sesuai daya enggak gitu. Contohnya dia pasang 1.000, apakah aku dapat 1.000 atau dapat kecil atau dapat besar per hari ini, ngeliatnya gimana sih gitu. Pas itu jadi pertanyaan juga sama ini ya sama customer. Nah, kita bisa bilang bahwa inverter kita itu bisa dikoneksikan menggunakan WiFi dan dari situ kita bisa tahu, kita bisa kontrol di mana aja gitu loh, lewat aplikasi mobile. Nah, jadi tahu tuh pemakaian per hari ini berapa, udah gitu power yang kita dapat itu per hari ini berapa. Jadi bisa buat perbandingan, kalau cerah itu kita dapat sekian, kalau lagi redup bisa dapat sekian gitu. Nah, pemakaian bebannya itu berapa, bisa terekod semua di telemetrinya nanti. Nah, dan data-datanya juga nanti terekod di database. Database yang nanti ada di dalam inverter. Nanti inverter itu dikasih ada memory card-nya, nanti database-nya terekod di dalamnya gitu. Jadi bisa misalnya ada kerusakan atau apa juga bisa tahu di situ gitu. Nah, itu juga bisa disampaikan karena WiFi ya inverter kita itu bisa dikontrol via WiFi gitu. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Soalnya mungkin mengenai pengiriman data telemetrinya ini mungkin pun baru dengar ini kali ya. Bahwasanya alat kita bisa mendukung seperti itu gitu. Gimana? Ya, gimana Pak, Bu, ada yang perlu pertanyakan lagi? Silakan.
Tadi ada yang nanya ini udah ya Mbak, masalah pengerjaan ya berapa lama, sudah dijawab di atas ya. Mungkin boleh juga di summary lagi. Bicara pengerjaan tadi estimasi ya produknya sampai tadi sama ya, hampir sama sih. Pengerjaan, terus perawatan juga ada yang nanya ya. Pengerjaan berapa lama, perawatannya seperti apa, penggabungan dengan PLN, alatnya apa aja. Nah, oke. Coba saya jelasin ya. Untuk pekerjaan yang paling lama itu pekerjaan yang pernah kita jalankan itu 2 minggu. Untuk pekerjaan yang lama itu pemasangan lebih kurang 44 solar pad. Nah, itu pemasangan yang untuk yang customer ya, itu 20 kWp. Itu kita selesaikan kurang dari 2 minggu malah. Jadi kan kecil-kecil harusnya lebih cepat, seminggu harusnya sudah selesai. Nah, untuk apa aja sih material yang dibutuhkan untuk penggabungan ke PLN? Ya alatnya cuma satu, yaitu meteran ekspor-impor. Nah, kita ulas lagi, untuk mendapatkan meteran ekspor-impor itu dibantu oleh pihak Modena sampai meteran itu keluar, sampai meteran itu dipasang. Tetapi biaya untuk administrasi PLN, biaya untuk ganti ke meteran itu dibebankan oleh customer. Nah, Ini ada pertanyaan juga Pak tuh ya. Ya. Kalau terhalang gedung tinggi katanya ya Pak. Itu yang di chat Pak. Mungkin boleh Ya. juga. Jadi Misal, mataharinya terhalangi. iya. Misal di rumah customer itu dikeliling gedung tinggi, ya kan? Jangkauan ke sinar matahari terhalang. Solusi yang tepat Pak, biar solar pad menghasilkan daya listrik yang maksimum. Nah, jika solar pad kita itu terhalang atau terjadi shading, ya kan? Itu memang nggak bisa full gitu. Makanya apakah nanti boleh dilihat ini, kalau seandainya gambar ini, nah ini kan letaknya dia lurus seperti ini ya. Bisa lihat ya. Nah, tapi kalau dia seperti ini terjadi shading, dia harus diarahkan menghadap matahari atau bukan menghadap di daerah yang cahayanya lebih terang. Bisa dibuat seperti ini. Nah, jadi diarahkan di mana yang posisi lebih terang. Nah, jadi seperti itu cara menanggulanginya. Tapi kalau dibilang apakah bisa dapat 100% dari dengan metode seperti itu? Ya enggak juga. Karena kita apa yang mau diharap kalau memang rumah kita udah dikelilingi shading semua gitu loh. Yang pastinya ya kita mencari di daerah mana yang lebih terang. Kalau yang normalnya itu ya mungkin begini aja udah dapat dia. Tapi kalau seandainya terkena shading, pasti kita arahkan seperti ini. Caranya di mana? Apakah di sebelah sana, apa sebelah sana, apa sebelah sana? Ya itu kita yang ngatur, kita yang arahkan gitu loh. Nah, nanti dari tim kita mencari lokasi mana yang lebih bagus pencahayaannya. Nah, mungkin seperti itu, Ibu. Atau dia maunya contoh secara normal, ya kan, pemasangan yang 10.500 itu misalnya 20 piece, supaya dapatkan misalnya 10.000 ya, 10.000 dia pasang
misalnya 20 piece contohnya, ya kan? Dia pasang 20 piece. Tapi supaya mendapatkan 10.000 karena kena shading dia nggak mencukupi, ya dia harus pasang agak lebih banyak lagi. Contoh dia harusnya pasang 20 piece, dia jadi pasang 25 piece jadinya. Ya penanggulangan seperti itu juga. Salah satunya kita cari di daerah yang lebih terang, salah satunya ya menambahin solarnya supaya mendapatkan sesuai ekspektasi customer-nya gitu loh. Karena kalau udah dikelilingi daerah shading gitu ya mau gimana lagi gitu loh. Nah itu apa kata Pak Mamun? Kalau ada shadow agak susah, itu harus survei dulu. Makanya kondisi rumah harus tanya ke customer. Iya, seperti itu. Memang harus survei kita. Kalau udah seperti jadi salah satunya kita pasti tanya, daerah rumah Ibu banyak pepohonan nggak gitu kan? Daerah rumah Ibu itu Bapak dikelilingi gedung tinggi Kak. Kalau dikelilingi gedung tinggi pasti nanti disurvei daerah shading-nya mana, nanti kita menghindar gitu. Kalau memang tidak bisa menghindar ya solusinya dicari daerah yang dimerengkan, cari di daerah yang lebih cerah, atau memang harus ditambahin supaya mencukupin gitu. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira ada gambaran nggak ya? Maaf, berarti pada dasarnya emang harus ada survei dulu, Pak ya? Kalau pemakaian besar ataupun kalau memang ada kendala yang seperti ini tadi, itu memang disarankan survei. Tapi kan kita kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan dulu kan, rumah Ibu bagaimana, kondisinya di daerah sekitar gimana. Kalau seandainya ya normal-normal aja tinggal di perkampungan, ya seandainya ada pohon juga nggak terlalu tinggi, kayaknya nggak perlu survei sih. Apalagi kalau seandainya dia pemasangan cuma 4.000, kayaknya nggak perlu survei. Jika ada kesalahan juga ya penanggulangannya tidak terlalu berat. Tapi kalau udah ukuran sampai skala industri contohnya, skala yang misalnya di gedung-gedung yang memang membutuhkan power yang besar, mau nggak mau harus survei, nggak bisa kita istilahnya mentebak-tebakan, nggak bisa. Jika ada kesalahan, itu yang lebih fatal gitu loh. Contoh salah arah contohnya, yang sudah dipasang sampai ratusan unit, yang mau ngerjain itu siapa lagi gitu loh, ngerjain, ngubah-ngubah lagi, ya udah terpasang segitu banyak. Jadi harus disurvei kalau udah seukuran kita. Tapi kalau untuk di rumah yang kira-kira cuman 4.000 ke bawah gitu ya nggak disurvei juga nggak apa-apa. Paling kita tanya-tanya aja gitu, atapnya bagaimana. Paling seperti itu sih. Jadi masalah survei sih terkadang ada juga dibutuhkan, kadang ya ada juga yang enggak. Tergantung dari seberapa besar yang mau dipasang. Skala fasilitas umum kah, skala industri kah, nah itu kemungkinan harus disurvei. Karena dampak apabila terjadi kesalahan itu yang fatal gitu sebenarnya. Gimana Bapak Ibu? Oke, yang lain? Pak Anjar, gimana Pak Anjar? Pak Jeffrey? Pak Inung?
Silakan teman-teman. Masih ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak. Iya Pak Sugandi, silakan Pak. Solar PET kan energi berupa sinar dan panas dari matahari ya Pak. Sinar dan panas dari matahari berarti ketika matahari ada, contohnya dari pagi sampai sore. Jadi kalau malam solar PET bisa berfungsi atau enggak? Kalau tetap bisa berfungsinya, gimana caranya Pak? Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk solar PET itu bukan ada unsur panas juga Pak. Ya, jadi dia hanya menerima hanya menerima iradiasi. Nah, sebenarnya sih sebagai contoh ya, solar PET itu kalau diterangi cahaya yang tanpa iradiasi itu ya kecil Pak. Tapi kalau ada di sinar cahaya yang contohnya matahari, dia nangkap iradiasi Pak. Karena yang diambil itu sebenarnya foton. Sinar foton. Fotonnya itu yang merubah sel apa namanya tuh yang selnya itu dia ditimpa foton, terjadilah perbedaan ini, perbedaan potensial. Ada perbedaan potensial gitu jadinya. Nah, bukan karena panasnya, kalau panasnya sih enggak. Seandainya kita dekatkan benda panas sama solar PET ya enggak ada terjadi apa-apa gitu. Karena tidak ada unsur foton tadi nih, unsur cahayanya gitu. Makanya yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik dari solar panel itu cahaya. Makanya namanya solar gitu Pak, solar. Solar itu kan cahaya gitu ya. Nah, gitu Pak. Jadi kalau malam ya dia kalau nggak ada terkena cahaya sama sekali dia tidak ada beda potensial gitu. Jadi nggak bisa mengalirkan listrik. Oh, iya Pak. Paham. Gitu. Terima kasih Pak. Pak, maaf mau tanya lagi. Untuk cara kerjanya sistemnya sama kayak water heater solar gitu nggak Pak sih? Water heater solar. Iya, sistem cara kerjanya. Sebentar Pak ya. Untuk yang saat ini ya saya kayaknya masih kurang memahamin ya sistem water heater solar ya. Saya tanya referensi dulu Pak. Maaf Pak ya, Soalnya kalau untuk untuk saat water ini heater solar itu kan dia bisa membackup posisi nggak ada sinar 2-3 hari terkadang. Oh gitu ya. Tapi maaf Pak ya sebelumnya, saya kalau untuk water heater solar ini ya saya masih belum tahu sistematisnya bagaimana gitu. Karena alatnya sendiri ya saya Pak. juga alatnya ya belum begitu kenal gitu loh maksudnya. Oh, iya. Ya udah Pak, makasih Pak. Ya mungkin ada pertanyaan lain Pak. Kalau itu nanti saya coba pelajari lah Pak ya. Saya nggak untuk saat ini. Pak, saya boleh nanya Pak? Iya Pak, gimana Pak? Gini Pak, jadi kalau di saat pada malam hari berarti aliran listrik yang kita gunakan tetap melalui dari PLN Pak ya? Ya. Terima kasih. Ya benar Pak. Tapi itu
apa ya, tergantung sistem kita itu menggunakan hybrid atau on grid gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan on grid di sistem kita ya harus mengikuti PLN gitu. Kalau solar panel kita nggak menghasilkan listrik ya kita ngambil dari PLN gitu kan. Kalau PLN mati kita ikut mati gitu. Hybrid juga begitu. Kalau seandainya malam kita nggak dapat dari solar ya kita dapat dari PLN, dapat dari baterai. Begitu sih Pak. Oke Pak, terima kasih. Ya baik Pak. Jadi pada intinya kalau yang sistem on grid ini ya kita gimana pun kita tetap berbaku ke PLN gitu. Nggak bisa kita tinggalkan PLN karena kalau seandainya PLN ya mati ya kita berdampak sih sebenarnya. Kecuali kita pakai hybrid. Kalau hybrid memang sama sekali tidak ada masalah selagi masih ada backup dari baterai. Yang lain Pak? Bu Nindi? Pak mau nanya lagi Pak. Ya silakan Pak. Jadi kalau misalnya cuaca hujan gitu Pak, itu nggak ada masalah di solar padnya Pak? Jika terjadi cuaca hujan di solar padnya tidak ada masalah. Iya benar, tidak ada masalah. Karena memang solar pad itu sudah sudah dibungkus menggunakan di atasnya itu tempered glass. Nah di pinggirannya juga sudah di sealant. Jadi diupayakan dia memang sama sekali tahan terhadap air Pak gitu. Jadi kalau dia udah dikena hujan ya dia biasa tumpah-tumpah aja, nggak ada masalah, nggak ada diupayakan memang dari pabrikan itu tidak ada rembesan yang masuk ke selnya gitu. Jadi kalau kena Oke, hujan Pak. nggak masalah. Bahkan Ya, oke. disarankan juga terkadang itu kena hujan gitu loh, supaya tidak ada penumpukan debu gitu loh. Makanya kalau seandainya ada maintenance juga, jika ada penumpukan debu ya memang harus dicuci di atasnya, di atas solar pad supaya power yang dihasilkan juga kembali normal. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Iya Pak, sama-sama. Ayo Pak, silakan lagi Pak. Pak Zalwa kayaknya baru masuk Pak ya. Ya Pak, mau tanya. Silahkan Pak. Ya, untuk yang penghematan sampai 100% itu berlaku di hybrid atau di on grid. Karena kan tadi katanya kan kalau di hybrid itu kan kalau tidak ada istilahnya baterai tidak membackup itu kan tetap bisa pakai listrik. Berarti kan kita ada cenderung pakai listrik juga. Oke, untuk penghematan Pak ya, penghematan 100%. Oke. Yang dikatakan penghematan 100% itu Pak bukan karena kita memiliki inverter hybrid atau on grid Pak, bukan. Itu dari pemakaian kita dihitung dari pembayaran kita per bulan. Nah, pembayaran kita per bulan contohnya 1 juta, ya kan? Kalau bisa pembayaran setelah pemasangan solar pad kita ini kalau bisa sama sekali tidak ada pembayaran.
Itu namanya penghematan 100%, Pak. Benar nggak, Pak, kira-kira, Pak? Iya, Pak. Iya, heeh. Bukan berarti kita pakai inverter sistem on grid kah atau yang yang hybrid kah? Enggak, Pak, bukan itu masalahnya. Penggunaan kita itu diupayakan pembayaran per bulan itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi bisa kita pakai sistem on grid atau hybrid itu. Tapi masalahnya satu, efisiensi, contoh efisiensi. Bapak hanya untuk menggunakan penghematan bulanan saja, Pak. Bapak bisa pakai on grid kan? Iya kan? Bisa pakai on grid kan? Bapak sebenarnya ini saya mau pembayaran saya berkurang. Kan gitu. Nah, minimal saya nggak bayar deh sama sekali kalau bisa bulanan. Ini kita cerita tentang efisiensi. Bapak pakai on grid atau hybrid? Pakai hybrid. Pakai hybrid. Nah, kenapa Bapak nggak mau pakai on grid? Nggak, tadi kan kalau pakai hybrid itu kan satu, dia ada yang backup baterai. Tapi nanti katanya kan ini posisinya kan kalau semua nggak cukupi kan dia mengambil pakai PLN untuk baterainya. Sedangkan kebutuhan setiap rumah itu kan untuk listrik kan beda-beda. Nah, benar. Tapi gini Pak, Bapak pakai on grid, PLN bisa sebagai cadangan baterai Bapak gitu loh. Nah, Bapak pakai beban di rumah contohnya 100 watt. Kan gitu. Nah, yang dihasilkan dari solar pad itu 200 watt, Pak. Berarti 100 watt Bapak gunakan, 100 watt itu mau dikemanain? Kan gitu. 100 wattnya itu pasti Bapak setorkan ke PLN. Benar nggak, Pak? Benar kan? Disetorkan ke PLN. Berarti sama dengan dong kita setorkan ke baterai gitu ya kan? Nah, kita setorkan ke baterai sama gitu. Gitu juga kayak pakai hybrid ya kita setorkan ke PLN iya, kita setorkan ke baterai juga iya. Nah, jadi kalau untuk menghemat PLN saja Bapak menggunakan hybrid ya berarti Bapak investasinya terlalu besar. Berarti nilai ekonomisnya kurang. Gitu, Pak. Karena orang menggunakan on grid juga itu pasti berpedoman sama nilai ekonomis gitu. Ngapain dia investasi besar-besar hanya untuk hanya untuk ini hanya untuk menghemat energi doang gitu. Ngapain investasi besar-besar pakai hybrid? Karena kalau yang udah hybrid ini pasti besar nilainya. Belum baterainya, belum inverternya juga mahal, lebih mahal lagi. Gitu. Hanya untuk kita ini mengurangi pemakaian PLN istilahnya minimal 100% lebih hemat. Ya pakai aja on grid, Pak. Enggak usah jangan hybrid. Ekonomisnya masuk. Nah, sama juga seandainya pun ada kelebihan produksi dari solar kita itu bisa kita simpan kemana? Kita simpan ke PLN. Kan kita kan ekspor impor, Pak. Gitu. Kalau nggak kita pakai di rumah kita ya kita buang ke PLN. Nah, kalau malam gimana? Kalau pakai hybrid kan kalau malam kita bisa ambil dari baterai. Kan gitu ya, kira-kira dalam imajinasi kita. Nah, on grid juga gitu.
Kalau malam gimana? Ya kan kita sudah ada yang kita setor ke PLN, ya itu aja kita ambil lagi. Nah, kan gitu kan? Yang sudah kita setor ke PLN 10, ya kita ambil 10 pada malam hari. Gitu. Sama kayak di baterai juga. Cuman itu tadi kembali lagi. Minusnya apa? Minusnya itu apabila pada malam hari ada pemadaman listrik, ya yang lebih masalahnya itu ya kita ngikut PLN. PLN mati kita mati gitu. Tapi kalau yang pakai hybrid, ya ke PLN mati kita tetap nyala. Cuman itu aja bedanya. Seperti itu. Nah, satu kayaknya ada tadi yang saya ingat kalau seandainya ada seandainya pelanggan ini kelewat ya sebenarnya. Ada pelanggan yang sudah pakai on grid bisa nggak dipakaikan hybrid? Oh, itu kayaknya ada tadi yang saya ingat. Itu sama sekali nggak bisa gitu. Itu aja sih. Jadi itu kita kembali ke seperti yang pertanyaan Pak Zalwana tadi, masalah efisiensi aja sih sebenarnya. Ngapain kita investasi besar hanya untuk ini tadi apa namanya, hanya untuk menghemat pembayaran bulanan gitu loh. Nah jadi untuk apa hybrid ini diciptakan gitu loh? Kalau pakai on grid juga bisa, ya ada juga gunanya. Satu, tempat kita belum ada terjamah PLN. Kita butuh malam, kita bisa pakai. Satu lagi ada Pak, Bu, ada perangkat server yang nggak boleh padam gitu loh. Contohnya di bagian komputerisasi itu ada alat itu yang nggak boleh sampai ada pemadaman listrik. Nah itu memang harus digunakan yang hybrid. Itu bisa. Nah, contoh di kantor Modena ini, contohnya. Semua banyak yang menggunakan PC. Pada saat lagi proses data, kan yang aneh bagi kita seandainya itu ada pemadaman listrik kan, udah gitu mati semua. Data tadi nggak tersimpan, ada yang hilang, ada bagaimana gitu. Nah, makanya dipakai yang hybrid tadi nih. Jadi kalau ada pemadaman listrik, ya yang di sini masih sempat nyimpan data gitu loh. Karena di backup di baterai juga ada masanya gitu. Gimana Pak? Pak Win itu masih ada pertanyaan tuh. Pak Win, yang masalah SNI atau masalah seberapa banyak yang sudah masang di Indonesia? Masalah SNI dan berapa banyak yang sudah masang di Indonesia. Nah, kalau yang SNI semua produknya semua udah SNI gitu loh. Kita menggunakan produk itu yang sudah standar SNI. Mulai dari solar pad, inverter, MCB-nya atau perangkat-perangkat periferalnya itu semua memang sudah standar SNI. Nggak ada yang buatan kita sendiri, produksi kita sendiri yang di luar dari SNI karena selain dari ada standar SNI kita nggak boleh ada produk yang kita publikasikan. Seperti itu. Nah, apakah di negara kita sudah umum? Sudah banyak orang pakai ya?
Kita produk baru saja di divisi baru di Modena ini aja sudah ada beberapa yang pasang, udah cukup banyak sih sebenarnya. Dan bukan kecil-kecil, bukan yang 1000, bahkan itu yang lebih jarang lagi, yang 1000, 2000, 4000 itu jarang sekali. Yang paling sering itu di atas 10.000 semua yang pasang. Apalagi yang lain. Nah, yang seperti yang kita ketahui, yang di Indonesia sudah terpasang 77 megawatt. Itu udah power yang cukup besar sih sebenarnya. Berarti masih ada kemungkinan ini makin besar lagi di solar panel ini. Kemungkinan nanti gini, satu lagi, ada juga ini dari pertanyaan Pak Samsi nih. Satu ya mengenai apa ya, SLO contohnya, SLO sertifikat